Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekaligus memperkenalkan diri, saya Desi Wulanugraini dari pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertama, berkenan kami sampaikan salam hormat kepada Bapak Muji Santosa, selaku Direktur dari Muji Santosa Training and Consulting yang dalam kesempatan ini belum dapat hadir di ruang virtual dikarenakan bersamaan dengan tugas offline di Balikpapan ya. Yang kedua, salam hormat kami untuk senior kita, Prof. Muflis Isnaini dari Kota Kediri. Wabil khusus salam hormat untuk narasumber kita yaitu Bapak Triyoto Utomo SAK. Ya, selamat siang Bapak. Beliau Bapak Triyoto Utomo SAK sekarang berkedudukan berposisi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Untuk lebih jelasnya berkenalan dengan beliau nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Tri. Nah, materi yang akan disampaikan beliau pada kesempatan kali ini yaitu tentang penyesuaian harga atau eskalasi harga. Materi yang amat sangat jarang dibahas ini, tapi sangat menarik nih kalau kita ketemu, kita harus sudah siap, wah harus ngapain ini kita gitu. Kemudian sekedar refresh bagi Bapak Ibu yang terbiasa mengikuti kelas dari MS Training and Consulting ataupun bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, bahwasanya tata tertib dalam mengikuti kelas webinar siang hari ini yaitu kelas akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan dari narasumber, kita alokasikan waktu kurang lebih 40 menit, dilanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab, sharing dengan alokasi waktu 40 menit, dan untuk sesi diskusi nantinya silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan melalui tools raise hand yang ada di aplikasi Zoom maupun melalui kolom chat yang tersedia. Untuk sertifikat workshop dapat diperoleh dengan cara yaitu yang pertama mengisi link daftar hadir sekaligus link post test yang akan di-share sesaat setelah narasumber menyampaikan materi. Dan sertifikat ini hanya dapat diperoleh bagi Bapak Ibu yang telah mengisi link daftar hadir dan post test. Waktu untuk mengisinya diberikan kesempatan sampai dengan 10 menit setelah kegiatan selesai. Dan jangan khawatir, sertifikat dapat diunduh paling cepat 2 kali 24 jam setelah acara ini berlangsung. Untuk rekaman kegiatan dapat diakses melalui YouTube channelnya MS Training and Consulting. Sebelum mulai, marilah kita buka bersama dengan doa agar diberikan kelancaran dalam acara siang hari. Bapak Ibu sekalian serta seluruhnya diberi kesehatan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai? Ya. Selanjutnya langsung saja kita ke sesi pemaparan kepada beliau Bapak Triyoto Utomo untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak, waktunya 40 menit dari sekarang ya. Terima kasih Ibu Desi sebagai moderator. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dari seluruh penjuru Indonesia nih sepertinya ya. Mulai dari barat sampai timur. Mungkin yang paling perkenalkan, nama saya Triyoto Utomo. Saya dari sementara masih bekerja di Muka nomor 33. Unitnya adalah di unit Kediputian Investigasi. Mungkin perkenalan terkait saya pribadi pernah bekerja di Sulawesi Utara. Apakah ada dari Sulawesi Utara, Bapak Ibu? Ada? Oh, mungkin belum ada ya. Oke, mungkin langsung lanjut ke ini saja materinya. Kita memang seperti yang disampaikan Bu Desi bahwa penyesuaian harga untuk daerah-daerah yang tertentu, kabupaten-kabupaten sedikit tidak familiar ya terkait dengan istilah penyesuaian harga, karena mungkin kontrak-kontrak yang dihadapi jaranglah ditemukan
lebih dari 2 tahun atau kontrak tahun jamak lah. Nah, eskalasi ini sendiri sudah diatur dalam Kepres tahun 83 di awalnya dulu, sampai sekarang masih ada sampai dengan Perpres 16 itu masih diberikan. Artinya penyesuaian harga ini adalah hak bagi penyedia jasa ketika melaksanakan pekerjaan yang melewati kontrak tahun jamak. Mungkin dari judul ini sendiri, penyesuaian harga, orang selalu berpikir adanya eskalasi. Oh, berarti penyesuaian harga itu pasti kenaikan harga. Padahal sementara tidak demikian. Gitu. Untuk yang di Perpres sekarang atau yang baru-baru ini mungkin ketulisannya sudah bukan eskalasi lagi. Eskalasi atau dari garis miring deeskalasi. Mungkinkah ada deeskalasi atau penurunan harga? Bisa saja terjadi. Kan setiap harga tidak selalu naik, gitu. Bisa saja menjadi turun. Nah, tadi dari materi yang akan kita bahas, sementara ada 6 poin atau 5 lah untuk materi. Pengertian eskalasi itu sendiri, dasar pengaturannya seperti apa, acuan perhitungan di dalam eskalasi, dan teknis perhitungan yang mungkin nanti sedikit detail, apakah yang mempengaruhi dalam teknis perhitungan eskalasi itu, ada periode eskalasinya, penyesuaian harga, ada harga satuan, koefisien komponen, indeks harga, volume, dan koefisien tetap itu adalah A atau overhead dan keuntungan. Selanjutnya pembayarannya dan diskusi. Terima kasih. Wah, sudah selesai ini Bu Jessy. Jangan Pak, lanjut. Oke. Penyesuaian harga. Apa itu penyesuaian harga? Penyesuaian harga adalah penyesuaian harga satuan pekerjaan dan nilai kontrak pengadaan barang atau jasa yang disebabkan adanya perubahan harga-harga dibanding tawaran. Untuk yang bagaimana penyesuaian harga itu? Untuk yang bagaimana diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak yang berbentuk harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam pengadaan dan atau perubahan dokumen pengadaan. Hal tersebut diatur di Perpres 70 tahun 2012 pasal 92. Nah, bagaimana dengan untuk pekerjaan yang sekarang dengan Perpres 16? Di Perpres 16 di pasal 37 masih sama, berbentuk kontrak tahun jamak, namun dilakukan terhadap masa pelaksanaan pekerjaan yang di atas 18 bulan. Jadi, kalau kita lihat timeline-nya, kita mulai melakukan kontrak, mulai dari bulan pertama, kita lihat dulu kontrak tersebut untuk jangka waktu berapa lama. Masa pelaksanaannya berapa lama. Apabila kontrak itu sudah di atas 18 bulan, maka untuk Perpres yang baru diperkenankan mendapatkan penyesuaian harga sepanjang di kontraktualnya sudah diatur. Masih digarisbawahi sepanjang di kontraktualnya berarti diatur. Bisa saja dalam kontraktual yang di atas 18 bulan tidak diberikan penyesuaian harga. Nah, bagaimana cara menghitung? Cara menghitungnya mulai dari kapan? Semua sama. Mulai yang Perpres 70 maupun Perpres 16 itu mulai bulan ke-13 sejak kontrak ditandatangani. Nah, ini di Perpres 1637 dasar pengaturan. Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan tadi sudah disampaikan bahwa kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan atau perubahan dokumen pemilihan. Coba kita kembali ke slide yang awal. Sedikit berbeda. Kalau di sini persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pengadaan. Apa yang menjadi perbedaan? Di Perpres 16
disebut adanya dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan dan dokumen pengadaan mungkin secara terdengar di telinga kita hal yang sama. Tetapi beberapa menafsirkan kalau dokumen pemilihan itu berarti pada saat dokumen dilakukannya kontrak awal, tender. Tapi kalau dokumen pengadaan, kontrak itu sendiri juga merupakan sebuah dokumen pengadaan. Adendum kontrak itu juga merupakan dokumen pengadaan. Mungkin di situ titik kritisnya nanti bagi UKAP PBBJ ketika melakukan kontrak tahun jamak yang akan memberikan penyesuaian harga di Perpres pasal 37 bahwa penyesuaian harga itu sudah ada sejak awal pada saat dokumen pemilihan sudah disepakati, sudah diatur di sana. Tata cara perhitungan penyesuaian harga dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan atau perubahan dokumen pemilihan. Sudah jelas di poin B. Nah, C. Penyesuaian harga satuan mata pembayaran. Kecuali komponen keuntungan, jelas, biaya tidak langsung, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran. Artinya, untuk yang poin harga satuan timpang, sudah ada berita acaranya terlebih dahulu, bahwa yang menyatakan untuk item pekerjaan tertentu merupakan harga satuan timpang. Atas hal tersebut, sesuai Perpres 16, tidak diperkenankan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak. Artinya, secara normalnya, penyesuaian harga dihitung mulai dengan melihat dari jadwalnya, bukan relasi pekerjaan. Nah, apa saja yang digunakan dalam penyesuaian harga? Ada di dalamnya indeks harga. Indeks harga yang diterbitkan oleh BPS. Kalau di Indonesia, lembaga yang berwenang adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Bagaimana dengan indeks harga yang tidak diterbitkan oleh BPS, bisa diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang yang lain. Ya, secara ringkas, bahwa seluruh jenis kegiatan, penyesuaian harga pengacuannya dihitung untuk seluruh jenis kegiatan, kecuali komponen keuntungan, ya tidak langsung, harga satuan timpang, bagaimana tercantum dalam penawaran. Sesuai jadwal, dan bagaimana dengan pekerjaan baru, seringkali kita menghadapi adanya perubahan pekerjaan di lapangan, karena kondisi di lapangan yang mengharuskan adanya perubahan. Apakah terhadap pekerjaan baru tidak diperkenankan penyesuaian harga? Secara hak kontraktualnya, dan Perpres 19, maupun dan menggunakan harga saya putus-putus, masih lancar? Tes? Masih, Pak. Masih. Oke. Silakan lanjut. Ya, nah kembali ada dua rumus di sana. Yang pertama terkait nilai harga satuannya yang dilakukan penyesuaian. Yang kedua, nilai harga. Di sini kita coba ngambil kode BCD, BN, BCN, dan B0, C0, D0. HN apa? HN adalah harga satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan. H0 harga satuan pada saat harga penawaran. A itu adalah koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead. Sepanjang tidak diatur di kontraktual atau tidak ditetapkan bersama, maksimal dari overhead adalah 0,15 atau 15%. Bisa saja koefisien tetap ditentukan oleh PPK
kadang ditentukan 10%, 0,10 atau 10%. B, C, D. Apa saja B, C, D? Nah, komponen kontrak atau yang bulan ke-12 setelah penandatangan kontrak. Ini adalah dasar H0-nya atau B0-nya. Nanti B0 itu sebagai pembagi daripada BN. Setelah kita mendapatkan nilai dari harga satuan pekerjaan yang sudah disesuaikan harganya tersebut, setiap harga pekerjaan, selanjutnya akan dikalikan yang dilaksanakan. Misalnya, atas galian, atau nantilah di slide selanjutnya kita ulas lebih detail lagi. Jadi total nilai kontrak itu berapa? Harga satuan yang sudah disesuaikan perhitungannya, dikali volume, ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, seterusnya. Secara teknis, ini contoh, kalau kita melakukan penghitungan penyesuaian harga. Misalnya, ada sebuah pekerjaan pembawa besar. Tanggal kontrak dan tanggal SPMK atau surat perintah kerjanya sama, Agustus 2019, dengan waktu pelaksanaan 330 hari, waktu pelaksanaan 300 hari kalender. Pekerjaan yang dimintakan eskalasi, kita ambil saja satu contoh, adalah pekerjaan galian. Jadwal galian tersebut dimulai dari Januari sampai dengan Agustus. Dan pelaksanaannya Februari sampai dengan Agustus. Volume jadwal 1 juta, volume realisasi 1 juta. Keterangan tambahan terhadap tambahan pekerjaan, volume tambahan pekerjaan, belum dilakukan adendum karena masih terdapat perbedaan pengakuan atau perbedaan pekerjaan di lapangan, bahwa antara kita, owner, dengan penyedia belum sepakat apakah betul nilainya 1,02. Volume realisasi yang di atas adalah yang diajukan oleh penyedia. Nah, pertanyaannya, kita mulai dari bikin stake dari rentang waktunya. Tadi sudah disebutkan waktu pelaksanaannya adalah 2 tahun. Nah, kita mulai startnya adalah kontrak dan SPMK-nya mulai dari Agustus 2019. Maka bulan ke-12 atau tadi adalah H0-nya, B0-nya, C0-nya, 0 angka 0-nya itu adalah di 12 bulan setelah bulan Agustus 2019. Nanti kita akan mulai menghitung sejak kapan. Untuk BNCN-nya 13 bulan setelah Agustus 2019. Berapa bulan yang mendapatkan penyesuaian harga? Yang mendapatkan penyesuaian harga mulai dari bulan ke-13 sampai bulan ke-24 terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada periode tersebut. Nah, dari rentang waktu ini, dari sisi dasar pengaturannya, 18 bulan pelaksanaan, lebih dari 18 bulan sudah terpenuhi. Artinya, untuk menghitung penyesuaian harganya, kita sudah bisa menghitung. Namun, tetap diingat, di kontraktualnya kita sudah harus menyatakan bahwa terhadap pekerjaan ini dapat diberikan penyesuaian harga. Apabila di dalam kontraktual awal, waktu penyusunan kontrak, waktu pemilihan, itu tidak ada, maka meskipun pekerjaan ini dilakukan lebih dari 18 bulan, tetap saja tidak diberikan hak untuk mendapatkan penyesuaian harga.
misalnya kita menggunakan contoh koefisien komponen yang sudah ditetapkan oleh PPK. Di dalam Perpres memang koefisien komponen ditetapkan oleh Menteri Teknis. Bahkan beberapa contoh kontrak-kontrak PU demikian, namun di dalam SSK dan SSKK, Menteri Teknis memberikan kewenangannya kepada PPK untuk menetapkan koefisien komponen. Nah, tapi tetap saja koefisien komponen ini sudah harus ada, sekali lagi, sudah harus ada sejak awal dalam dokumen pemilihan. Apabila terdapat pekerjaan baru yang koefisien komponennya belum ada, maka kita tidak berhak untuk memberikan penyesuaian harga. Karena secara dasar penghitungan kita, Perpres kita, koefisien komponen itu belum ada pada saat pekerjaan baru itu dimunculkan kemudian. Ini contoh misalkan koefisien komponen itu dari profit A tadi, tenaga, bahan bakar, alat berat, dan alat konstruksi lainnya. Jadi apabila dijumlah, nilainya adalah tetap 1. Coba kita langsung ke teknis perhitungan. Ini Bapak Ibu perhatikan, mungkin ada beberapa yang saya tandain. Tadi kontrak mulai dari Agustus 2019. Nah, pekerjaan galian ternyata dilaksanakan sesuai jadwal, itu mulai Januari 2020. Oh, maaf, tadi mungkin kurang informasinya di depan, harusnya dari Januari 2020. Sesuai jadwal. Dilaksanakan mulai Februari 2020. Selesai di bulan Agustus 2021. Bagaimana kita menghitungnya? Dari tadi rumuskan tadi, kita lihat dulu hak penyesuaian harganya. 12 bulan. Kita hitung dulu. 12 bulan dari Agustus 2019. Oh, ya Juli 2020. Jadi dari Agustus sampai dengan Juli itu belum diberikan penyesuaian harga. Kapan mulai diberikan? Kita akan mulai diberikannya sejak Agustus 2020. Karena tadi kontrak dan SPMK-nya mulai dari Agustus 2019. Maka bulan ke-13-nya adalah Agustus 2020. Meskipun pekerjaannya dilaksanakan di mulai bulan Februari, tapi ternyata hak penyesuaian harganya baru bisa diberikan pada saat terhadap pekerjaan di bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Nah, seperti yang sudah kita singgung di awal, bahwa ternyata penyesuaian harga tidak melulu tentang peningkatan, tidak melulu tentang eskalasi, tapi ada juga deeskalasi. Terlihat di dalam perhitungan kita, pada bulan September dan Oktober ternyata nilainya malah turun. Apakah itu salah menghitung? Oh tidak. Kesalahan penurunan perhitungan ini disebabkan adanya penurunan indeks harga. Coba kita perhatikan bahan bakar solar ada penurunan indeks harga. Untuk bulan Agustus 122,3, sementara bulan September turun menjadi 118. Artinya nilai indeks harga itu sangat mempengaruhi nantinya dalam melakukan penghitungan penyesuaian harga. Ternyata begitu kita hitung, nilainya menjadi turun. Jadi itulah mengapa penyesuaian harga itu tidak melulu atas eskalasi atau peningkatan harga-harga. Ada juga penurunannya. Jadi kalau kita tadi masukkan ke rumus perhitungannya, dan kita kembali ke rumus H0, HN sama dengan H0 A plus B kali BN CN per BO. B0 C0 itu di bulan Juli. B0 C0 sebagai harga H0-nya
dasarnya untuk pembaginya itu di bulan Juli, sementara untuk yang BNCR-nya sesuai dengan saat pekerjaan dilaksanakan yang sudah mendapat penyesuaian harga. Jadi misalnya untuk di bulan Agustus 2020, untuk pekerjaan terhadap volume rencana 50.000, sementara yang dikerjakan hanya 40.000, realisasi volumenya di bulan Agustus 2020, terhadap volume 40.000 lah yang mendapatkan eskalasinya dengan mengambil indeks harga di bulan Agustus 2020. Jadi kembali lagi, nilainya adalah 7.600.000 terhadap penyesuaian harga untuk bulan Agustus 2020. Selanjutnya demikian untuk perhitungan ke bawah, maka indeks harga itu sangat berpengaruh. Penempatan volumenya juga berpengaruh. Ada lagi yang paling bawah. Saya mengerjakan, penyedia jasa ternyata mengerjakan lebih dari volume rencana. Bagaimana terhadap volume rencana yang kelebihan tersebut? Apakah tidak diperbolehkan untuk dilakukan penyesuaian harga? Sekali lagi, tadi di dalam pasal 37 juga sudah dijelaskan terhadap item pekerjaan baru. Di sini termasuk volume baru, pelaksanaannya adalah mendapatkan 13 bulan setelah adendum kontrak. Apabila ini belum diadendum, maka terhadap pekerjaan baru tersebut belum mendapatkan penyesuaian harga. Nah, apabila sudah diadendum, barulah bisa dihitung penyesuaian harganya. Namun sekali lagi, dihitungnya adalah 13 bulan setelah adendum kontrak. Yang menjadi krusial adalah kapan dilakukan adendum. Kalau sampai dengan pekerjaan selesai belum dilakukan adendum, kita sebagai owner maka tidak akan memberikan penyesuaian harga terhadap pekerjaan tambah tersebut, karena pekerjaan tersebut dilakukan sebelum kita memberikan izin atau adendum kontrak tersebut. Jadi secara teknis penyesuaian harga memang banyak komponen-komponen yang harus dihitung, mulai dari harga satuan, mulai dari koefisien komponennya, mulai dari indeks harganya, volumenya seperti apa, apakah terhadap pekerjaan tersebut dapat diberikan penyesuaian harga. Adapun juga bagaimana dengan harga satuan timbang. Apabila terhadap ada pekerjaan yang sudah ditetapkan harga satuan timbang, kita tidak diberikan penyesuaian harga. Itu sudah jelas, sudah amanat. Ya. Selanjutnya bagaimana dengan mekanisme pembayaran penyesuaian harga. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pengajuan tagihan disertai perhitungan dan data-data oleh penyedia. Penyedia dapat mengajukan penyesuaian harga secara berkala selambat-lambatnya 6 bulan sekali. Setelah dilakukan evaluasi oleh panitia, maka selanjutnya akan dimintakan audit penyesuaian harga kepada BPKP sebelum diajukan pembayaran. Kenapa kepada BPKP? Secara ketentuan peraturan perundang-undangan saya belum pernah menemukan, namun pernah mendengar ada SE Dirjen kalau tidak salah, bahwa KPPN sebelum melakukan pembayaran terhadap penyesuaian harga wajib meminta review atau audit oleh BPKP terhadap pengajuan tersebut. Nah, apakah evaluasi panitia boleh mengoreksi dari pengajuan yang dilakukan oleh penyedia? Tentu saja boleh. Namun tetap nanti hasil audit BPKP yang digunakan sebagai nilai yang harus dibayar kepada penyedia barang atau jasa.
Oke. Mungkin sekilas dari penghitungan penyesuaian harga demikian. Secara prinsip bahwa penyesuaian harga itu harus di dalam kontraktual harus sudah tertuang dulu. Jadi yang paling utama adalah kita harus sudah mengatur bahwa hak penyesuaian harga itu sudah ada. Bukan dalam perjalanan adendum kontrak, tetapi memang sudah disepakati bersama. Dalam dokumen pemilihan, seluruh bidder sudah mengetahui bahwa terhadap pekerjaan ini nantinya akan diberikan penyesuaian harga. Karena apabila penyesuaian harga itu muncul setelah ditunjuk pemenang lelang, maka itu merupakan salah satu tindakan post bidding. Itu tentu tidak ingin kita aminilah adanya tindakan post bidding. Tidak ingin kita dapati hal tersebut. Begitu. Mungkin dari saya seperti itu, Bu Desi. Kita mungkin akan lebih enak diskusinya, tanya jawabnya. Apabila kurang tepat dalam memberikan jawaban, bisa ditambahkan nanti. Kita diskusi di sini. Silakan, Bu Desi. Ini saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih paparannya Pak Tri. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab, diskusi sharing. Silakan untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun masukan, silakan bisa melalui raise hand ataupun bisa diketik di kolom chat. Sepertinya sambil menunggu yang lain nih Pak. Oh, silakan. Oh ya. Wah, banyak sepertinya. Oh ya, ini sudah ada nih. Sudah. Nggak ada Silakan. dinanya deh saya. Ya, tadi Pak Kris ya, Pak Kris Klaten. Silakan Bapak di open mic. Ya, ya, terima kasih. Maaf Ibu ya. Mbak Desi, enggak apa-apa. Iya, ngapunten Bu. Enggak apa-apa Mbak Des. Terima Iya. kasih. Selamat siang Pak Tri. Sungguh Selamat menarik siang, Bu. untuk bahasan penyesuaian harga karena Ya. di kami dari Joglo Semar untuk konsolidasi ini kan kami tidak hanya setahun, bisa sampai 3 tahun. Iya, betul. Baik itu security, kemudian cleaning service, kemudian banyak yang kita lebih dari 1 tahun. Nah, ini maksud saya dari kemarin tuh saya sempat, wah ini selama ini kami flat. Tidak ada hanya misalnya cleaning service dan security itu hanya yang naik itu karena UMR, UMK kabupaten atau kota itu aja, tetapi manajemen fee-nya itu tetap. Kalau tadi kan diibaratkan, kalau tadi dicontohkan tentang pekerjaan konstruksi ya, Iya, pekerjaan konstruksi. Kalau misalnya non konstruksi dan tadi koefisien komponennya itu kan penentuannya, saya tadi ini apakah dari PPK besaran-besarannya itu loh yang sampai sekarang saya itu masih bingung untuk penyesuaian harga. Misalnya barang-barang termasuk barang-barang non konstruksi yang saya tadi cerita. Jadi kami ATK itu 2 tahun, banyak yang 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu banyak. Selain non konstruksi itu apakah untuk penentuannya ini saya yang masih bingung karena kok kayaknya itemnya nanti banyak sekali ya, termasuk di konstruksi tadi kira-kira, maka nanti kami akan masukkan memang di tahun sekarang di konsolidasi ini pun kami masih kemarin dengan Pak Deputi LKPP kan, kebetulan kami didampingi oleh KPP, kebetulan Pak Budi juga ngomong, Pak Setio Budi, ada Pak Aris yang datang ke Solo ya, mengatakan bahwa wah itu harusnya ada penyelesaian harga gitu. Tapi ya udahlah karena memang kami nggak siap untuk itu gitu. Sehingga sementara kami masih memakai flat semuanya untuk tahun pertama, tahun ketiga, tahun kedua. Kemudian yang kemarin 3 tahun yang lalu itu memang kami baru mencoba sih, belum sempat untuk preferensi untuk penyesuaian harga ini. Maka kira-kira kalau misalnya saya selaku PPK kebetulan, kami akan melakukan penyesuaian harga ini untuk khususnya yang non konstruksi seperti apa ya Pak Tri? Terima kasih.
Langsung dijawab, Ibu Desi. Ya, langsung saja ya Pak untuk Oh, langsung pertanyaan saja. dari Ibu Kris ya, dari Klaten. Iya, ya betul, betul Bu Kris ya. Memang eh, apa biasanya penyesuaian harga itu terhadap pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Apakah pertanyaannya bagaimana dengan pekerjaan non konstruksi? Memang di Perpres kita tidak diatur khusus konstruksi, memang tidak betul. Cuman dalam hal tadi sudah kita sampaikan, kita harus sudah mengatur koefisien komponen itu di awal, di dalam pada saat pelaksanaan lelangnya untuk pekerjaan yang kontrak tahun jamak di atas 18 bulan. Nah, pertanyaannya, mampu nggak PPK dalam menyusun sebuah koefisien komponen yang non konstruksi tadi, misalnya APK, sangat begitu beragam, sangat begitu banyak. Misalnya kalau pengadaan mesin fotokopi misalnya. Tapi apakah iya pengadaan itu pelaksanaannya bisa lebih dari 12 pelaksanaannya lebih dari 12 bulan. Kontraknya iya, tetapi pelaksanaannya itu juga harus lebih dari 12 bulan gitu. Nah, menurut saya memang akan sulit ya kita dalam menentukan koefisien komponen untuk hal-hal yang barang-barangnya sangat kecil. Pengadaan kertas misalnya, pengadaan kertas, koefisien komponen yang bisa dimasukkan dalam pengadaan kertas tetap kita harus mengacu pada Menteri Teknis yang menerbitkan atas koefisien komponen tersebut. Meskipun kita bisa menetapkannya, tetapi kita juga harus mencari acuannya. Karena kenapa di dalam penyesuaian harga rata-rata yang bisa dilakukan adalah konstruksi, karena dari Kementerian PU itu sudah memberikan ketetapan untuk menyusun koefisien komponen berdasarkan analisa harga satuannya. Maka tadi ini adalah untuk pekerjaan kontrak harga satuan yang ada analisa harga satuannya yang bisa diurai bagaimana menentukan koefisien komponen. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Kris. Oke. Akan Ini Pak sulit, Kris. ya memang sulit sih. Memang secara hak kontraktualnya, secara perpresnya tidak dilarang. Gitu. Cuman itu akan jadi tantangan PPK dalam hal mengurai setiap koefisien komponen untuk barang-barang yang sangat-sangat kecil. Iya, kemarin kami juga mengalami kesulitan itu. Ya, Kami kan kontrak pasti. payung nih bentuknya. Tapi nanti pelaksanaannya memang sesuai dengan tahun anggaran kita setahun gitu ya. Sampai kontrak payungnya 3 tahun. Kemarin kami sempat tentang pengadaan nutrisi enteral, jadi di susu-susu yang untuk pasien gitu. Ini pun makanya waktu itu kami kemudian analisa pasar karena awalnya di 2 tahun flat. Kemudian kemarin para penyedia nggak setuju, bisa nggak kalau misalnya ada penyesuaian harga? Waduh, saya ngitung sebelum nanti jadi dokumen itu. Iya. Nah ini yang aku kesulitan sekali untuk menghitung ini tuh pijakannya kayak apa itu loh. Kalau konstruksi sih memang jelas, tapi yang non konstruksi ini yang saya masih bingung gitu karena kami ada sekitar 20 paket. Ya. Yang kami lakukan tidak hanya 1 tahun gitu loh. Itu. Belum lagi nanti kalau Ibu menentukan dari indeks harga yang akan diacu. Kan tidak sekedar ketika nanti dalam menyusun kontraknya awal, koefisiennya sekian, bagian. Nanti ketika dari penyedia mengajukan penyesuaian harga, maka kita juga harus mengacu indeks harganya itu pakai yang mana. Pengadaan misalkan pekerjaan yang tidak ada BPS menerbitkan. Kita mau mengacu indeks harganya ke siapa gitu. Maka itu juga harus kita perhitungkan, Bu. Jadi alangkah lebih efisien memang nilai kontraknya untuk hal-hal yang kita sendiri mungkin akan kesulitan, langsung kita kemas di awal saja. Kalau memang penyedia mau meminta ada penyesuaian harga, coba penyedia yang membuat apa namanya rumusannya. Gitu ya. Nanti kalau kita simulasinya seperti apa sebelum kita lakukan lelang gitu kan. Ada nggak contoh yang sudah melakukan penyesuaian harga terhadap item pekerjaan atau kontrak yang di luar konstruksi? Karena itu nanti akan sangat berpengaruh dalam kita menghitungnya. Dasar penghitungan kita akan sedikit rumit dan cukup memakan waktu tentu saja. Dan belum lagi nanti kita akan berdebat terhadap
berdiskusi lebih panjang terhadap indeksnya, auditornya juga gitu. Terutama indeks itu, indeks harganya itu. Iya, iya. Kalau dengan barang-barang yang kayak misalnya kursi itu bagaimana menyusunnya, indeksnya jelas gitu kan. Tapi kalau tadi apa namanya security, aduh, indeks harganya Iya, betul. mungkin dari awal Ya. sudah harus bisa dengan penyedianya disampaikan gitu, diberikan pengertian gitu. Ya memang tidak dilarang, cuman kita dalam hal menghitungnya akan sedikit kesulitan. Kalau perlu kita coba nilainya sudah kita sepakati dari sekarang bahwa mungkin dari 2 tahun akan ada kenaikan inflasi, kita perhitungkan sekarang, nanti dengan nilai HPS berapa barulah kita tenderkan. Oh, Ya, itu memang menarik sih Bu. Jujur menarik ya, karena belum pernah saya temui untuk melakukan penghitungan penyesuaian harga di luar konstruksi. Ada pernah terkait jasa konsultan pernah, tapi itu jasa konsultan ya, bukan yang tadi Ibu sebutkan. Ya, menarik Bu Kris, itu nanti coba akan saya jadikan bahan tambahan. Soalnya saya masih bingung sampai sekarang dan belum berani. Betul. Sekarang periode yang kedua ini, jadi yang kontrak 2 tahun itu udah minggu depan tuh kami sudah pernah dibahas semua. Jadi sampai 2023. Gitu. Kami sudah lelang Joglo Semar, Jogja Solo Semarang, pokoknya provinsi DIY dan yang rumah sakit vertikal milik kementerian kami sudah sudah kemarin didampingi oleh LKPP. Makanya saya masih menggeliti gitu ya untuk penyesuaian harganya kayak apa, kemudian seperti apa, betul. Direktur yang pendampingan untuk pemerintah pusat ya udah Bu Kris enggak usah dulu enggak apa-apa gitu. Jadi kami yang periode yang kedua masih pakai yang tetap ini. Saya rasanya kan nanti merasa bersalah gitu. Harusnya bisa naik kok enggak bisa gitu. Karena kami kesulitan sendiri untuk penghitungannya. Iya. Ya gitu Pak Tri, matur nuwun. Matur suwun Bu Kris ya. Ya. Cukup, Bu Kris, terima kasih atas pertanyaannya. Kayaknya tadi masih ada yang ganjel tuh dari. Nanti kontak langsung Pak Tri aja mungkin Bu Kris. Ya, Bu Kris, silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Syarifuddin, silakan mohon di unmute dan memperkenalkan diri dulu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung ke Pak Tri. Mohon izin Pak Tri. Silakan Pak Syarif. Ya. Nama saya Syarifuddin dari salah satu penyedia jasa Pak di Sulawesi Selatan Pak. Oh silakan. Ya. Yang saya mau tanyakan Pak, itu kan penyesuaian harga itu kalau dulu pernah itu waktu tahun berapa ya, 90-an itu ada diberikan kesempatan untuk penyesuaian harga. Dulu kan ada 2 pilihan, ada eskalasi, ada optimasi Pak. Optimasi ya? Oke. Nah, itu yang saya pertanyakan Pak, apa bisa dilakukan itu penyesuaian harga apabila maksud saya itu lokal Pak, bukan misalnya seluruh Indonesia diberlakukan penyesuaian harga Pak. Misalnya daerah tertentu saja ada kenaikan harga, katakanlah harga besi misalnya, harga besi ada kenaikan di daerah itu, apa bisa diajukan Pak untuk penyesuaian harga, meskipun itu tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah Pak untuk pemberian penyesuaian harganya. Katakanlah di satu daerah tertentu saja yang tiba-tiba ada harga melonjak di pasar Pak. Nah, apa bisa dilakukan penyesuaian harga Pak? Itu. Terima kasih Pak Tri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab. Langsung dijawab. Oke. Jadi sudah kita sampaikan dari awal Pak Syarifuddin.
penyesuaian harga ini adalah hak kontraktual. Kita harus memahaminya bahwa di kontraktual kita, termasuk owner dan penyedia, itu sudah harus ada. Nah, bagaimana apabila terjadi keadaan kondisi unforeseen tadi? Atau yang ditanyakan Pak Sari itu lebih kepada kondisi yang tidak bisa diprediksi lah ya. Atau tiba-tiba misalkan jadi bencana, akhirnya bencana di suatu kabupaten X yang penghasil atau penyuplai bahan bakar misalkan. Ternyata dari sana bahan bakar menipis, tidak bisa suplai ke kita. Adanya bahan bakar di kita menjadi lebih tinggi. Padahal secara nasional tidak ada kenaikan, tapi karena terjadi bencana, suplai ke kita jadinya lebih mahal. Nah, apakah hal tersebut bisa diberikan penyesuaian harga? Nah, sekali lagi, terkait dengan penyesuaian harga, mohon maaf, itu tidak menjadi bagian dari ruang lingkup penyesuaian harganya. Nah, sementara kan harganya naik nih Pak. Pertanyaan kan di sana. Harganya faktanya kita sudah beda harga dengan waktu kita berkontrak. Nah, dari penyedia terhadap perubahan harga yang di luar kontrol tadi atau di luar daripada perencanaan kontraktualnya, ada cara lain, yaitu dengan mengajukan klaim. Namun tentu saja itu harus melewati persetujuan dari owner tersendiri. Jadi ketika di contoh tadi adalah bencana di suatu daerah, itu berdampak pada daerah kita yang harga-harganya menjadi melambung naik, maka kita bersurat kepada owner. Dan terhadap ini bisa nggak kita mengajukan klaim? Namun tetap kembali bahwa di kontrak kontraktual kita itu harus sudah ada bahwa terhadap kejadian-kejadian unforeseen atau yang tidak bisa kita prediksi, maka penyedia diberikan hak untuk mengajukan klaim karena adanya kerugian yang nyata atau perbedaan harga yang dianggap oleh penyedia itu mengeluarkan harga lebih terhadap harga yang dulu sudah disepakati. Mungkin begitu jawabannya Pak Sarif. Kalau kita mengajukannya penyesuaian harga, jelas. Apalagi kontrak kita tidak ada mengatur terkait penyesuaian harga. Maka itu tidak akan diberikan oleh secara peraturan, secara ketentuan, itu tidak berhak. Namun apabila dengan metode klaim, itu nanti dengan berbeda lagi. Kalau dengan klaim, adanya kejadian yang tidak bisa diprediksi, mungkin saja bisa diberikan sepanjang di dalam kontraktualnya diatur. Kembali lagi seperti itu. Pak Sarifudin. Oh iya. Baik Pak, saya masih lanjut tanya sedikit Pak. Ya. Oh, yang klaim ini Pak baru saya dapat ini Pak, ilmu baru ini yang klaim. Cuman apakah prosedurnya sama dengan penyesuaian harga Pak? Kita mengajukan ke pihak pemilik proyek, terus apa harus ada misalnya review dari inspektorat atau BPKP atau BPK malah misalnya Pak untuk klaimnya ini Pak? Ini yang penyesuaiannya. Terus nanti endingnya apa bisa eskalasi atau optimasi Pak? Gitu Pak. Ya, makasih Pak. Nah, memang kalau untuk prosedur klaim kan nanti akan ada metode yang lain. Karena klaim itu pada intinya ini agak menyimpang dari pembahasan kita. Karena klaim adalah kita mengganti kerugian yang nyata. Sepanjang penyedia bisa memberikan bukti yang cukup kompeten bahwa memang terjadi kerugian dalam menyediakan barang tersebut, apalagi tadi karena adanya kejadian di luar daripada yang terkontrol, dan itu sekali lagi itu sudah diatur dalam kontraktual bahwa terhadap kejadian yang di luar kontrol bisa diajukan klaim, maka prosedurnya pertama tetap harus mengajukannya kepada owner dulu Pak, pemberi kerja. Dari owner baru dia akan memberikan sebuah evaluasi terhadap hal-hal ini bisa nggak diberikan hak klaimnya. Tapi ini di luar pembahasan penyesuaian harga. Itu di luar daripada penyesuaian harga. Itu sih Pak Sarifudin. Tapi tetap Pak Sarifudin harus melihat kontraktualnya Pak Sarifudin itu sendiri. Hak klaim atas keterjadian di luar kontrol apakah diberlakukan atau tidak? Ada nggak pasalnya?
Kalau tidak ada, ya itu nanti metodenya lain lagi, bukan klaim lagi. Metodenya mungkin dispute dengan legal opinion dari ke Kejaksaan Negeri misalnya. Jadi tergantung kontraktual Bapak, karena kan dasarnya adalah perdata. Mungkin mohon maaf, mungkin Bapak yang lain atau Bapak Ibu yang lain menyimpang dari penyesuaian harga. Sedikit tambahannya. Baik Pak Tri, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Sarifudin. Cukup ya. Pak Tri, ini sambil menunggu teman-teman yang raise hand lagi, ada pertanyaan di chat. Ini sepertinya ini dari Bapak atau Ibu ya, Arabinaya Lamba. Izin bertanya, apakah harus sudah dianggarkan dalam dokumen anggaran dana untuk penyesuaian harga? Dan kedua pertanyaannya, bagaimana kalau anggarannya tidak tersedia? Ya, langsung dijawab Bu ya. Memang betul. Ya. Sebagai auditor, ini saya sebagai kacamata auditor, sepanjang belum ada disediakan anggaran, maka kami tidak akan menghitungnya. Hak atas penyesuaian harga itu tidak akan hilang, namun cara menghitungnya adalah dari pemberi kerja itu sudah menyediakan anggarannya. Bagaimana anggarannya belum ada? Misalnya ini sudah bulan apa? Sudah bulan November. Waduh, ternyata ini penyesuaian harga belum diajukan. Akhirnya dari owner belum ada nih dipanya atau pemberi kerja belum ada dipanya menyediakan anggaran untuk penyesuaian harga. Apakah nanti bisa diterima oleh owner ketika mengajukan? Diterima sih bisa-bisa aja, tetapi sekali lagi pembayarannya atau penghitungannya dulu dari kita auditor pasti tidak akan menghitung. Bagaimana langkahnya, solusinya? Maka minimal kami memberikan jalan keluar, minimal ada pernyataan komitmen dari eselon 2 untuk menyediakan anggaran atas pengajuan penyesuaian harga tersebut. Misalnya di tahun depan akan ada perubahan APBD misalnya untuk pembayaran penyesuaian harga atas kontrak nomor sekian. Tetapi sekali lagi yang memberikan pernyataan adalah setingkat tersebut. Siap. Gitu. Ya, itu tadi untuk Bapak atau Ibu Arabinaya Lamba, atau mungkin Bapak Ibu Arabiana akan menanggapi secara langsung. Ada Raisen. Ya, ini senior kita ini Pak Samsunan MT. Silakan Bapak menyampaikan ini pertanyaan ke Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsunan dari Universitas Komar. Kebetulan dulu saya pernah di Dinas Cipta Karya Aceh. Tahun 2012 saya menangani sebuah proyek multi-use. Multi-use-nya 3 tahun. Sampai dengan berakhir kontraknya itu tidak ada masalah dengan eskalasinya. Tapi yang jadi masalahnya itu, ada sisa pembayaran sebesar 2,sekian% lagi, karena di tahun 2012 itu saya membayarnya di 97,sekian% karena batas akhir pengajuan pembayaran tanggal segitu pada saat itu progresnya segitu. Sementara kontrak sampai 31 Desember. Jadi masih ada sisa pekerjaan sekitar 2,sekian% dan dibayarnya itu di tahun depan. Nah, giliran di tahun depannya itu pemerintah tidak bisa membayar di awal tahun karena ada kesalahan penulisan nama kegiatan. Jadi dibayarnya itu di perubahan, sehingga di perubahannya itu di bulan 11, sehingga pelaksana mengajukan keberatan dan menghitung eskalasi. Nah, kira-kira untuk menghitung eskalasi seperti ini, apakah kita mengikuti angka di tahun sebelumnya atau angka di tahun tersebut? Memang itu kasusnya sampai ke pengadilan dan ternyata mereka menang. Jadi saya ingin dapatkan ininya dari Bapak. Kalau secara perhitungan
ke perhitungan keuangan negara, apakah ini dihitung eskalasinya di tahun pada saat kita membayar atau di tahun sebelumnya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Mungkin oke langsung jawab. Saya perjelas dulu kasusnya. Ini bukan pekerjaannya ya. Pekerjaannya sudah selesai kan. Ini berarti keterlambatan. Betul tidak Pak Samsuna? Saya ingin perjelas dulu. Keterlambatan pembayaran yang harusnya dibayar di tahun sebelumnya misalnya, namun dibayar di tahun depan, yang mengakibatkan adanya kerugian atas inflasi atau kita sebutnya bahasa sekarang adalah cost of money. That's it, betul? Oh iya, oke. Berarti sekali lagi, maka itu bukan bagian dari penyesuaian harga. Di dalam APBN kita tidak pernah memberikan hak atas adanya penyesuaian harga cost of money, kecuali memang di situ diatur atas keterlambatan bayaran, maka kita owner didenda atas keterlambatan tersebut. Jadi metodenya lain. Penyesuaian harga sudah jelas adalah terhadap pekerjaannya. Bagaimana dengan keterlambatan bayaran? Itu mekanismenya adalah klaim, denda, dan sebagainya. Itulah mengapa tadi dari pihak penyedia mereka menang, karena keterlambatan pembayaran tadi adalah memang kesalahan dari owner. Tadi. Mungkin seperti itu Pak Samsunan. Beda ini ya, beda konsep. Konsep penyesuaian harga dan konsep klaimnya. Begitu Pak Samsunan. Kalau memang kasusnya adalah tadi keterlambatan bayar. Ya, Pak Samsunan? Betul demikian? Betul Pak, yang dibayar di tahun berikutnya itu adalah sisa dari pekerjaan. Tetapi mereka menuntut tambahan karena mereka sudah dirugikan yang seharusnya mereka mendapatkan di tahun 2012, mereka dibayar di bulan 11 tahun berikutnya gitu Pak. Ya, jadi itulah namanya cost of money ya, artinya kerugian atau finance charge ya, kerugian karena belum diterimanya pembayaran atas kesalahan owner kan. Dengan metodenya klaim sih. Meskipun cara menghitungnya adalah dengan memperhitungkan indeks harga, memperhitungkan inflasi, itu adalah teknis perhitungannya. Tetapi dari sisi hak kontraktualnya itu bukan bagian dari penyesuaian harga. Memang secara nilainya mereka mendapatkan, haknya dapat, tapi adalah hak dari sisi klaimnya, klaim atas finance charge. Itu mungkin seperti itu Pak Samsun. Kalau memang kita yang salah ya, kita yang salah. Betul. Cukup Pak Samsunan atau ada lagi yang akan disampaikan? Cukup ya. Ya. Terima kasih. Ini di chat ada lagi nih, tapi ini no name dari iPhone. Izin Pak, bagaimana keputusan penyesuaian harga untuk kegiatan Pradipa? Mungkin bagaimana gimana ini? Iya, saya juga belum begitu nangkep ini. Harga Pradipa. Untuk Pradipa di pengadaannya atau seperti iPhone apa? mungkin bisa bergabung Mbak Desi, silakan di. Iya, silakan. Silakan bergabung Pak iPhone. Pak iPhone. iPhone. Prof Muklis bisa aja ya. Iya, ini sudah ask to unmute. Silakan Bapak atau Ibu ini. Mungkin lebih diperjelas pertanyaannya karena kita tidak memahami. Ketentuannya atau apa ya mungkin yang dimaksud ya? Iya, silakan Bapak atau Ibu. Iya, Bu. Ya, silakan ini Bapak siapa? Dengan Pak Ari, Bu. Pak Ari, dari mana Pak? Iya, dari Kabupaten Maluku Tenggara, Bu. Maluku Tenggara. Silakan Pak, diperjelas ini ke Pak Tri. Umpamanya, Ibu ada kegiatan untuk ke tahun depan, tapi dilakukan untuk Pradipa. Lalu kira-kira penyesuaian harganya di tahun depan ada perubahan. Bagaimana kita lakukan penyesuaian harganya, Bu? Apa tunggu bulan ke-13 ataukah bisa disesuaikan dengan harga yang berlaku untuk tahun depan, Bu? Ya,
Sudah ditangkap Pak Tri maksudnya atau perlu saya ulangi? Coba diulangi. Coba. Ya. Coba Bu Desi menangkapnya gimana? Kayaknya tadi kegiatannya Pak Ari itu di tahun depan. Jadi dia tendernya otomatis kan Pradipa sebelum Oh, ditetapkan Pradipa, kan. Nah itu nantinya terhadap eskalasinya itu tahun depan itu apa tetap atau tetap menunggu bulan ke-13-nya gitu. Seperti itu tanya. Eskalasi itu maksudnya apanya ya? Penentuan karena tender, ketika tender sudah ada atau belum? Itu kan pertanyaan pertama. Seperti tadi sudah sampaikan bahwa eskalasi atau penyesuaian harga itu sudah harus ada dalam dokumen pemilihan. Ketentuannya, tata cara menghitungnya itu harus sudah ada dalam dokumen pemilihan. Yang pertama, yang kedua adalah syarat daripada hak diberikan penyesuaian harga. Untuk kontrak tahun jamak, betul, tapi yang pelaksanaannya di atas 18 bulan. Yang menghitungnya adalah bulan ke-13 setelah SMK. Sekali lagi, cara menghitungnya bulan ke-13 setelah perintah melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau Pradipa SPMK-nya di tahun depan, misalnya Pradipanya November sekarang ya, ternyata SPMK-nya mungkin Oktober tahun depan. Maka kapan diberikan hak untuk penyesuaian harga? Ya berarti September di tahun depannya lagi. Gitu. Ya, betul. Startnya adalah SPMK, surat perintah kerja. Begitu Pak iPhone. Pak Ari, siap. Iya, jelas? Iya. Jelas. Begitu, jelas. Maaf Pak. Berarti, berarti Pak, eskalasi hanya boleh dilakukan setelah bulan ke-13 ya Pak ya? Dihitungnya. Dihitungnya. Setelah bulan ke-13 sejak perintah melaksanakan pekerjaan. Siap. Kalau untuk tahun jamaknya Pak, kalau tahun jamak berarti bukan perbedaan tahun anggaran, tetapi banyaknya bulan Pak. Jadi bulan ke-13 baru diperhitungkan ya Pak ya? Kalau untuk tahun jamak. Tahun jamak itu untuk syarat dia berhak mendapatkan eskalasinya. Maksudnya benar-benar untuk kontrak tahun yang mana sih? Kontrak yang seperti apa sih? Itu dulu. Namun di dalamnya bagaimana cara menghitungnya diatur lagi. Cara ngitungnya nanti dulu. Cara ngitungnya mulai dari perintah melaksanakan pekerjaan bulan ke-13. Jadi bedakan antara haknya dengan cara menghitungnya. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kontraknya 24 bulan tetapi SPMK-nya di bulan ke-15 misalnya, berarti dia selanjutnya tidak diberikan penyesuaian harga. Karena kan kontraknya hanya sampai bulan ke-24. Sementara cara menghitungnya SPMK-nya di bulan ke-15. Nah, bulan ke-13 setelah bulan ke-15 itu bulan ke-28 sudah tidak ada lagi penyesuaian harga. Begitu. Ya, cukup Pak Ari. Pak Ari? Iya. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama Pak Ari. Terima kasih. Ya, cukup. Makasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Di chat rasanya belum ada pertanyaan lagi. Yang raise hand, silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu kita. Masih banyak waktu tapi. Kalau ini aja deh Pak, memastikan lagi. Saya penasaran ini Pak. Tadi dari paparannya Pak Tri itu kan kuncinya kan pangkat terakhir itu kan di harga satuan pekerjaan ya. Pangkat penyesuaian itu di harga satuan pekerjaan, bukan di komponen harga satuan bahan atau tenaganya ya Pak ya. Itu kuncinya itu dulu ya. Maksudnya pangkat terakhir itu apa? Enggak, maksudnya yang bisa disesuaikan harganya itu kan di harga satuan pekerjaan ya. Iya, betul. Bukan di komponen bahan atau alatnya gitu kan. Oh, maksud Ibu, apakah koefisien komponen itu bisa dibuat-buat? Iya, ya betul. Maka tadi sudah kita sampaikan, koefisien komponen itu harus sudah ada, tata cara perhitungannya itu harus sudah ada, termasuk koefisien komponen pada saat dokumen pemilihan itu ada. Artinya semua bidder itu sudah tahu. Ya. Bahwa atas item itu ada penyesuaian harga, koefisien komponennya sekian.
Nah, memang bisa diterbitkan baru atas item pekerjaan baru misalnya. Tapi di kontraktualnya kita harus sudah ada juga Menyebutkan. bahwa menyebutkan untuk pekerjaan baru itu ada koefisien komponennya, sudah diatur. Dengan kata lain, kalau yang sekarang di Perlem 12 itu kan di pasal 38.7 di SSKK-nya tentang penyesuaian harga itu berarti harus rigid didetailkan di situ ya Pak, ketika nanti ada lebih dari 18 bulan, terus ada penyesuaian harga, harus disebutkan juga yang boleh berubah di mana, kriterianya seperti apa, harus sudah Oh iya, rigid dari awal ya. betul. Karena memang penyesuaian harga ini hanya teknis menghitung saja. Hak kontraktual itu harus sudah jelas dari awal. Ya. Itu sudah pertegas dari awal. Yaitu salah satu untuk menghindari Post bidding. Iya. Gimana kalau setelah Ya. Terus menarik lagi itu tadi tentang adendum, Pak. Nah, pastinya dalam rentan waktu sekian bulan itu kan banyak sekali adendum beberapa gitu. Yang dimaksud boleh dihitung ketika telah melaksanakan adendum itu adendum terhadap eskalasi khusus apa boleh ada adendum sebelumnya bisa dijadikan dasar? Adendum terhadap perubahan pekerjaannya. Kan adendum terhadap misalkan ada pertambahan pekerjaan baru. Cara menghitung eskalasinya 13 bulan setelah adendum ditandatangani. Oh, iya. Ya. Berarti ada yang gimana? Ya, lanjut dulu, Pak. Ya, jadi misalkan ada tadi galian tanahnya di atas, sekarang ada pekerjaan baru galian tanahnya di bawah. Maka ini kan kita adendum. Adendumnya ternyata bulan ke-15 pada saat kontrak awal. Kita lakukan adendum adanya pekerjaan baru itu. Boleh nggak dikasih penyesuaian harga? Oh, boleh. Tapi tunggu dulu. Ngitungnya nanti kalau pekerjaan itu setelah bulan ke-13, setelah bulan ke-15 kan gitu. Karena pekerjaan itu baru kita adendum di bulan ke-15. Nah, ternyata pekerjaannya selesai baru bulan ke-24 misalnya. Ya nggak berhak, sama aja. Iya. Oke. Ya. Oke, kuncinya di adendum terhadap pekerjaan itu tadi ya, Pak ya. Terus lanjut Pak ini. Terhadap ini, kalau misalnya ternyata tadi kan di contohnya pekerjaan galian yang on schedule. Kalau ketika ada nggak yang agak terlambat gitu. Terus haknya terhadap penghitungan jeda waktu 12 bulannya itu gimana? Nah, ini kan juga contohnya adalah pekerjaannya terlambat. Yang kita hitung adalah realisasi pekerjaannya. Oh iya, dari volumenya ya. Volumenya ya. Tapi indeks harganya kita mengacu pada indeksnya rencana. Ya. Sebenarnya ini di Perpres kan ada satu pasal ya, satu klausul yang mungkin ada yang berbeda tafsir lah terkait dengan poin G. Ya, poin G. Ya. Mengajukan tagihan. Kontrak yang terlambat yang disebabkan oleh kesalahan penyedia, maka menggunakan indeksnya adalah indeks terendah antara jadwal dengan realisasi pekerjaan. Ya, betul. Ya. Ini ada yang menafsirkan, jadi setiap kalau kita melihat tadi di dalam contoh, berarti harus kita bandingkan dulu dong, indeks yang kita gunakan yang mana nih? Iya. Indeks atas rencananya atau indeks atas realisasinya? Ya. Mana yang lebih rendah? Tapi sepanjang yang pernah saya alami ya, untuk menghitung ini cukup rumit. Kalau itemnya hanya 15-50 sih masih bisa lah. Tapi kalau itemnya sudah ratusan, Anda harus metani satu-satu kayak jerami gitu kan. Iya. Betul. Kalau nilainya besar sih nggak masalah ya. Begitu sudah dijumlah, selisih daripada kita membandingkan dengan tidak,
itu hanya 2 juta rupiah. Nah, Wow, wow. inilah terima kasih. Lumayan itu Pak. Hah? Enggak. Lumayan menyebalkan. Iya, lumayan menghabiskan waktu, tenaganya, dan itu nanti masih debatable. Kenapa debatable? Karena pasalnya bilangnya adalah, coba kita cek lagi. Ya, Pelaksanaan kontrak terlambat. Loh, kan kontrak saya nggak terlambat. betul. Yang terlambat kan pekerjaannya. Itu satu. Yang Ya, kedua, kesalahan penyedia. Emang saya salah? Kan enggak. nggak ada justifikasi kalau Iya, saya nggak ada salah gitu kan ya. justifikasi. Iya. Udah kita berdebatnya sama penyedia alot banget, selisihnya perhitungannya atas Nggak seberapa. perbandingan nggak seberapa. Gitu. Iya. Ya Tapi itu betul Pak. tadi kalau saya kasih clue-nya biar auditor aja yang ngitung. Oke, siap. Sesuai tusi ya Pak ya. Sesuai tusinya aja gitu. Sesuai tusi masing-masing. Aduh. Saya juga ini loh Pak, baru sadar ketika seperti ini bahwa harga timpang itu sangat informatif untuk penghitungan penyesuaian. Iya. Dan banyak sekali saya sendiri ya Pak, waktu di kontrak itu jarang sekali mau memasukkan harga timpang informasi tersebut di lampiran SSKK. Aduh, jangan sampai dong. Iya, Karena itu ternyata ngaruh. urgent banget di sini kalau untuk penyesuaian ya. Karena berita acara harga satuan timpang itu penting bagi auditor untuk ini berhak atau enggak untuk penyesuaian harga. Iya, mungkin di ranah pemilihannya oke, sudah dibikin Pak, tapi karena rentang waktu yang lama, alangkah enaknya kalau itu sudah tersedia informasi di lampirannya kontrak kan. Nah itu jarang sekali yang PPK memasukkan itu. Di saya sih, mudah-mudahan di teman-teman yang lain nggak seperti itu. Satu hal lagi, harga untuk kan kadang kan kontraknya tuh gabungan ya. Ya, Pekerjaan kontrak. ada yang lamsam, ada yang memang satuan. Ya. Nah, untuk yang pekerjaan dengan lamsam itu harus juga sudah di state. Outputnya ya. Iya, karena untuk pekerjaan lamsam itu tidak diberikan penyesuaian harga. Iya, betul. Hanya yang sifatnya harga satuan. Nah, soalnya Oke. Kalau ini Pak, dalam hal perhitungan itu penyesuaian kan otomatis masih ada konsultan pengawas nih. Perannya seperti apa ya? Perannya konsultan pengawas, dan sebenarnya yang menghitung eskalasi ini inisiatornya siapa? Terus yang menghitungnya sendiri siapa sebelum dijustifikasi oleh BPKP? Nah, itu mungkin perlu dijelaskan, Pak. Betul bahwa sekali lagi penyesuaian harga itu bukan kewajiban ya, itu adalah hak. Hak bisa diminta bisa enggak. Ya. Nah, maka siapa yang menginisiasi? Ya tentu saja penyedia. Itu ketika kontraknya sudah jadi ya. Ya. Kontrak sudah jadi, di sana ada hak penyesuaian harga. Siapa yang menginisiasi? Ya tentu saja penyedia. Itu. Nah, siapa yang menghitung pertama kali misalnya? Yang menghitung lah. Dari penyedia pasti sudah ada hitungannya secara detail. Kita tinggal dari sisi PPK hanya memverifikasi saja. Verifikasi, oh menurut PPK hal-hal ini perlu dikoreksi. Misalnya, oh ini ada yang timpang, ada timpang. Nggak boleh. Oh ini pekerjaannya lamsam, nggak boleh. Oh ini nggak cukup umur, seperti tadi kita sampaikan. Pekerjaan baru nih, harusnya kan setelah adendum nih. Oh ini udah nggak boleh. Masa diajukannya dari awal? Tuh, itu kita verifikasi dulu. Itu aja. Masalah rumus-rumus dan segala macam detailnya biar penyedia yang bikin. Kan itu hak mereka yang membutuhkannya. Kita sudah sediakan haknya untuk penyesuaian harga, silahkan. Haknya ada, tinggal mau dipakai atau enggak. Mungkin ada pertanyaan yang menggelitik adalah seperti tadi. Ini ada penyesuaian harga itu bukan hanya eskalasi loh. Ya. Ada di eskalasi. Nah, kalau ternyata nih kita tahu nih PPK tahu nih
bahwa ada deeskalasi pada suatu periode cukup signifikan. PPK boleh nggak mengajukan deeskalasi? Ini bukan pilihan nih. Malah PPK ya. Mengajukan Malah deeskalasi. PPK ya. Menarik itu Pak. Gimana Iya. itu Pak? Ya itu. Itulah. Jadi ternyata PPK inisiatif dia, berarti terkait dengan inisiasi, saya jadi teringat. PPK kenapa tidak pernah ada PPK yang melakukan penghitungan deeskalasi? Belum pernah sekalipun. Di Indonesia Ya. belum pernah. Belum ada ya. Mm-mm. Makrifat Ya, itu Pak. Makrifat. Makrifat itu Pak. Ya, Pak Tri, ini kebetulan Pak Muji Santosa sudah bisa bergabung. Mungkin Pak Muji ada yang menambahkan, disampaikan? Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, Pak Waalaikumsalam. Muji. Waduh, ternyata Pak Joto wajahnya kayak artis juga ini. Oh iya, Waduh. Artis apa nih Pak? Artis bola basket. Pak Muji, salam kenal Ji. Aduh, baru lihat juga. Ya, saya menambah aja lah. Nggak tahu tadi sudah dibahas belum. Ya, Pak. Jadi, Silakan. ya, jadi suatu rangkaian kontrak yang umurnya lebih dari 18 bulan itu bisa juga tidak diberi pensiun harga. Ya, Bisa juga, Pak. Ya. Betul. Tepatnya kalau memang di tendernya tidak ada pensiun harga, orang akan mungkin tidak menawar. Mungkin menawar mahal. Diberi pensiun harga. Aduh Pak, males Pak, nanti mengusulan anggaran, apalagi nanti DPRKD-nya ketemu Bu Desi lagi. Ruwet Pak kalau ketemu Bu Desi. Iya. Anggaran. Bisa juga seperti itu. Akibatnya tidak ada nawar atau mungkin tinggi. Seperti itu ya. Ya. Mungkin. Ya, oke, itu aja tambahan saya. Ada lagi? Gimana? Siap. Pak, Gitu ya Pak ya. pengalaman saya, Ya Pak. eskalasi harga itu dimunculkan dalam perubahan kontrak. Nah, itu yang perlu hati, tidak boleh dilakukan. Jadi eskalasi harga itu sudah termasuk dalam rancangan kontraknya dan itu sudah menjadi kontrak. Bukan tiba-tiba usulan perubahan kontrak agar muncul eskalasi harga. Betul. Sepakat. Jadi, modusnya itu, udahlah kamu menang, nanti kamu saya kasih eskalasi harga. Bisa juga seperti itu mungkin. Oke. Dan ini barangnya siluman Pak, muncul tiba-tiba gitu kan, diselipin di adendum gitu kan, koefisiennya. Ada ya kayak gitu ya Pak. Pernah Nemuin Pak Tri. Pernah terjadi. Jadi, kita kan auditor dikasih kan barang yang sudah ada sekarang. Iya. Kok tiba-tiba iseng aja, saya iseng aja. Coba dong lihat dokumen pemilihan. Yes, Loh, ternyata nggak ada. Ada ini untuk beberapa item pekerjaan juga ada commission komponennya kan gitu. Oh, untuk ini memang tidak diberikan pensiun harga untuk pekerjaan ini. Jadi pekerjaan mana yang diberikan itu kan sudah jelas, yang mana-mana gitu kan. Iya, betul. Kalau tiba-tiba itu yang perlu dipertanyakan. Ya, Prof. Mukhlis, ini rasanya sudah pukul 15.20 di tempat saya. Siap. Kebetulan yang bertanya rasanya ini antara sudah nggak ada kayaknya, di chat juga saya cek kosong. Ya. Mungkin cukup ya Pak Muji ya, Pak Tri ya. Baik, silakan Mbak Desi. Mungkin ya. Saya tutup ya. Ya, Pak Tri, rasanya kita sudah melalui paparan dan sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, ada closing statement dari Pak Tri, mungkin silakan Pak. Terima kasih. Begitu Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi penyesuaian harga itu adalah hak, bukan kewajiban. Penyesuaian harga harus sudah ada di dokumen rancangan kontraknya, kalau istilahnya Pak Muji. Kalau di Perpres kita bilang adalah perubahan dokumen pemilihan dari sejak awal sudah ada. Nah, bagaimana tata cara penghitungannya, detailnya itu sudah harus ada juga. Dan jangan takut ketika, waduh ini jadi tambahan.
Ketika kontraknya sudah selesai tapi belum dibayar penyesuaian harganya, maka haknya tetap hidup. Cuman bagaimana caranya? Mungkin tuh nanti sesi selanjutnya bisa tanya ke Pak Muji. Oke, terima kasih dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Pak Triyoto selaku narasumber. Rasanya acara kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator, mohon maaf atas kurang lebihnya. Kita tutup bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.